Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sulistiawati, mahasiswa Prodi S1 Farmasi dari Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Dengan adanya video ini, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis kimia bahan makanan dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Ruswanto MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis pemanis pada makanan. Sebelumnya, pada hal ini, manusia sangat membutuhkan energi dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Energi tersebut bisa berasal dari atau bisa diperoleh dari makanan ataupun minuman. Di dalam makanan atau minuman itulah terdapat bahan aditif. Apa sih bahan aditif itu? Bahan aditif merupakan bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Contoh dari bahan aditif seperti pemanis makanan. Apa itu pemanis? Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan. Adapun fungsi pemanis yaitu yang pertama memperbaiki cita rasa manis pada bahan makanan, yang kedua memperbaiki aroma pada bahan makanan, yang ketiga memperbaiki sifat-sifat fisik dan kimia, dan yang terakhir mengawetkan bahan makanan tersebut. Jenis zat pemanis. Ada dua jenis zat pemanis. Yang pertama adalah pemanis alami, yang kedua pemanis sintetis atau pemanis buatan. Pemanis sintetis ini berasal dari tanaman. Tanaman penghasil pemanis yang utama adalah tebu dan bit. Pemanis alami juga merupakan pemanis yang berasal dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Adapun pemanis buatan atau pemanis sintetis merupakan pemanis buatan yang diperoleh secara sintetis melalui reaksi-reaksi kimia di laboratorium maupun skala industri, sehingga dapat dipastikan bahan tersebut mengandung senyawa-senyawa sintetis. Berikutnya ada contoh pemanis alami dan pemanis buatan. Contoh pemanis alami seperti glukosa, fruktosa, sukrosa, galaktosa, solitol, manitol, dan laktilol. Adapun contoh pemanis buatan seperti aspartam, sakarin, siklamat, acesulfam-K, sukade, neotam, dan sukralosa. Selain itu masih banyak juga contoh dari pemanis alami maupun pemanis buatan. Kelebihan pemanis sintetik atau buatan daripada pemanis alami, yang pertama rasanya lebih manis, yang kedua membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis, yang ketiga tidak mengandung kalori, atau di mana pemanis buatan tersebut mengandung kalori akan jauh lebih rendah sehingga cocok untuk penderita diabetes. Yang keempat, harganya lebih murah. Selanjutnya di sini ada tabel tingkat kemanisan beberapa pemanis sintetis dibanding dengan sukrosa. Karena pemanis sintetis itu memiliki tingkat kemanisan yang berbeda-beda dengan pemanis sukrosa atau pemanis alami. Bisa dilihat banyak sekali pemanis buatan dengan perbedaan tingkat kemanisannya. Lalu ada efek pemanis buatan. Menurut penelitian Institut Kanker Nasional di Amerika, bahwa efek langsung bahan pemanis buatan adalah penyebaran kanker. Maka dari itu, dalam penggunaannya harus hati-hati, tidak berlebihan, artinya dalam dosis yang tinggi akan tetap menyebabkan timbulnya gejala-gejala tertentu. Selain mengakibatkan kanker, pemanis buatan juga dapat menyebabkan radang saluran napas, migrain, dan gigi kropos. Itu terjadi jika penggunaannya melebihi batas yang ditentukan. Selanjutnya, contoh analis pemanis buatan. Yang pertama ada siklamat. Siklamat ini bersifat mudah larut dalam air dan tahan terhadap panas. Berbeda dengan sakarin yang memiliki rasa manis diikuti dengan rasa pahit. Siklamat ini hanya berasa manis tanpa diikuti dengan rasa pahit. Siklamat ini memiliki tingkat kemanisan 30 kali dari sukrosa.
siklamat biasanya digunakan dalam bentuk garam seperti natrium siklamat. Metode analisis pemanis siklamat. Pada analisis kualitatif bisa menggunakan metode pengendapan dan uji kromatografi lapis tipis. Pada analisis kualitatif ini dijelaskan next slide. Lalu pada analisis kuantitatif bisa menggunakan metode nitrimetri dengan prinsipnya siklamat asam klorida akan terurai menghasilkan amin alifatis primer. Yang kedua, metode spektrofotometri UV vis atau UV visible dengan absorbansi sampel diukur pada panjang gelombang maksimum siklamat yaitu 314 nanometer. Yang ketiga ada metode gravimetri. Metode ini didasarkan pada siklamat yang dapat terurai oleh asam klorida menjadi asam sulfat. Dengan mengendapkan asam klorida sebagai barium sulfat dan menimbangnya, maka kadar siklamat dapat diketahui. Analisis kualitatif siklamat. Yang pertama, uji pengendapan dengan menambahkan barium klorida 10% dan natrium nitrit 10% yang kemudian akan terbentuk endapan putih dari reaksi kimia tersebut. Penambahan barium klorida atau BaCl2 10% ini berfungsi untuk mengendapkan pengotor dalam larutan, dan penambahan natrium nitrit 10% ini berfungsi untuk memutuskan ikatan sulfat dalam siklamat. Yang kedua ada uji KLT atau kromatografi lapis tipis. Dengan prinsipnya yaitu siklamat akan memberikan bercak warna putih dengan reaksi AgNO3 di bawah sinar UV. Fase diam yang digunakan yaitu lempeng Kieselguhr G dengan fase gerak yaitu 90 mili aseton ditambah 10 mili amonia. Selanjutnya yang kedua ada sakarin. Sakarin ini merupakan serbuk hablur kristal putih yang mudah mengembang dan tidak berbau. Sakarin memiliki tingkat kemanisan 300 kali dari gula biasa atau sukrosa dan menimbulkan rasa ikutan yang pahit. Jadi diikuti dengan rasa pahit. Bersifat karsinogenik atau pemicu kanker sehingga terdapat batas maksimal dalam penggunaannya. Pada umumnya digunakan dalam bentuk garam yaitu natrium sakarina. Metode analisis pemanis sakarin. Pada analisis kualitatif menggunakan metode KLT atau kromatografi lapis tipis. Dengan prinsipnya yaitu sakarin akan memberikan warna jingga muda dengan reaksi alfa-naftilamin di bawah sinar UV. Kemudian amati bercak yang terbentuk di bawah sinar UV 254 nanometer. Adanya warna jingga muda pada bercak sampel menunjukkan adanya sakarin. Lalu pada analisis kuantitatif bisa menggunakan metode spektrofotometri dan potensiometri. Metode spektrofotometri yaitu sampel diukur pada panjang gelombang 226 nanometer dengan belangko air dan dihitung kadar sakarin dalam sampel. Dan yang kedua pada metode potensiometri, sampel dititrasi dengan larutan perak nitrat menggunakan kawat perak elektroda indikator. Yang ketiga ada aspartam. Aspartam merupakan serbuk putih dan tidak berbau. Aspartam ini memiliki nilai kalori yang lebih rendah dibanding pemanis lainnya seperti siklamat, laktosa, sakarin, fruktosa, dan maltosa. Meskipun memiliki kalori yang rendah, tetapi aspartam ini memiliki rasa 200 kali lebih manis daripada gula biasa. Metode analisis pemanis aspartam. Pada analisis kualitatif yaitu menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, dan kedua metode kromatografi gas. Ketiga bisa menggunakan metode kromatografi kertas dan juga bisa menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT.
Pada analisis kualitatif bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama metode ekstraksi, kedua metode gravimetri, dan yang ketiga metode titrasi. Analisis kualitatif aspartam. Yang pertama metode KLT atau kromatografi lapis tipis. Fase diam silika gel dan fase gerak campuran dari N-butanol, asam asetat, glasial, dan air. Perbandingannya 2:1:1. Lempeng disemprot dengan larutan serum sulfat dan amati bercaknya di bawah sinar UV atau ultraviolet dengan panjang gelombang 254 nanometer selama 1 menit. Warna total coklat kemerahan menandakan adanya aspartam. Yang kedua ada metode KCKT. Panjang gelombang aspartam 258 nanometer. Analisa aspartam dengan menggunakan KCKT dilakukan pada panjang gelombang 263 nanometer, laju alirnya 1 mili per menit, pH buffer fosfatnya 6,2, fase gerak metanol banding buffer fosfatnya perbandingannya yaitu 80:80 kolom ODS C18. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.